Ya, selamat siang. Karena sudah kenyang, silakan kopi kalau ngantuk. Acara sesi hari ini adalah sekarang ini adalah presentasi dari Pak Mukhlis Aziz. Saya bacakan dulu latar belakang beliau. Beliau adalah ahli dan praktisi pemasaran pengadaan batu bara di perusahaan multinasional, berpengalaman 30 tahun, pernah kerja di Kaltim Primacol, KPC, kemudian pindah ke Australia di Rio Tinto Shipping, kemudian pindah lagi ke Singapura ke beberapa perusahaan Denmark, perusahaan Denmark, Northern Morrison. Jadi ke presentasi Pak Mukhlis ini akan menambah ilmu, karena kita kan terlalu lama di agensi. Dengan presentasi ini kita menambah ilmu dengan kapal itu sendiri, kemudian trainingnya sendiri bentuk seperti apa. Jadi kalau orang bicara mengenai demores nih, dispatch nih, kenapa freight naik, kenapa freight turun, kenapa demores naik, kenapa demores turun, nanti Pak Mukhlis yang akan menjelaskan kepada Bapak. Jadi mohon diperhatikan ini pengetahuan, jadi untuk menambah ilmu. Kalau nanti misalnya ketemu customer, Pak ini kenapa Pak, jadi kita bisa kasih lah, nanti nggak terlalu dalam tapi kita bisa kasih penjelasannya. Silakan Pak Mukhlis. Oke. Sesi hari Jumat habis makan siang ini memang berat. Jadi saya sengaja berdiri di depan trio si berat ini. Ini pasti sebentar lagi tidur ini, apalagi yang satu ini. Senang saya lihat bahagia kali ini. Jadi ya seperti dijelaskan oleh Pak tadi, saya akan mencoba sharing pengetahuan saya tentang tribal shipping, ya, termasuk trades. Tapi ini saya punya materi-materi ini biasanya saya sering sekali memberikan training di perusahaan tambang, ya, di Adaro sudah 2 kali, di Manambang Muara Enim sudah pernah. Dari Semarang saya langsung terbang ke Tanjung Bara, diundang oleh Kaltim Primacol, juga memberikan training 2 hari 16-17 Mei. Dari nanti habis di KPC saya sudah diundang juga oleh Turangga Resource, itu anak usahanya Pama yang punya tambang, salah satunya itu Asmin Barapronang yang punya mereka. Habis dari ngasih di Turangga, saya juga sudah di booking oleh Reswara tanggal 6-7 Juni. Jadi ya Indonesia ini kalau bulknya itu aja ya mungkin ekspor batu bara itu aja sekitar 450 sampai 475 juta ton per tahun. Terus ada lagi semen, klinker. Dulu sebelum 2014 Februari itu ada boksit itu sampai 60 juta ton. Terus ada nickel ore sekitar 60 juta ton juga. Jadi mungkin Indonesia ini mungkin sekitar ada bulk yaitu sekitar 700 juta ton ada kali Pak. Terus impornya banyak juga. Kita banyak impor. Kalau inbound itu soybean, grain, gandum, klinker ada kadang. Terus juga kalau soybean meal juga itu banyak sekali. Mungkin kalau di total itu ada 1 billion ada totalnya. Yang bukan menjadikan, memprihatinkan dari sekian hampir 1 billion metric ton
inbound outbound kargo dari Indonesia itu, volume yang dikontrol transportasinya itu kecil sekali. Jadi Indonesia ini terkenal sekali kalau jual, dia jualnya FOB Port Indonesia. Kalau dia belinya CIF Indonesia. Jadi freight-nya itu diserahkan ke orang lain, apakah itu produser atau itu seller langsung. Jadi sedikit sekali yang kontrol freight. Setahu saya yang kontrol freight itu salah satunya itu adalah Bogasari. Bogasari punya fleet sendiri. Dia ada yang special build vessel, yang Bini dia platnya 12, berapa gitu. Jadi dia sebagian besar kalau Bogasari itu ambil wheat dari Kanada, kadang-kadang dari Ukraine. Itu dia punya sekitar, kalau dulu sih saya ketemu orangnya, dia ada shipping armnya di Singapura namanya Ocean Yuan. Itu waktu itu ada punya sekitar 16 kapal. Jadi kapalnya itu melakukan triangle trading, jadi dari Kanada, Jakarta, Surabaya, terus dia kontrak out ke Mitsui, loading batubara ke Jepang, naik lagi ke North Pacific. Itu aja. Terus ada sedikit Krakatau Posko. Krakatau Posko dia belinya FOB, dia tidak CIF. Jadi Krakatau Posko, tapi itu karena ada posko di belakangnya. Yang ngeran freight-nya itu orang posko, orang Korea. Ada kepala bagian transportnya itu orang Korea. Dia tender, dia 100% itu, dia control freight. Jadi dia belinya FOB. Jadi dia si Krakatau Posko itu kalau iron ore-nya dari West Australia, ada juga dari Kanada, dari Port Cartier. Kalau coking coal-nya dari Australia. Nah Indonesia potensi ini saya gambarkan saja, Pak. Kalau dia dari batu bara aja itu rata-rata freight itu 10 US dollar. Anda kalikan dengan 475 juta. Itu 4.75 billion US. Ada bisnis yang terikut oleh aktivitas ekspor Indonesia. Tapi itu dikontrol orang asing. Saya tidak bicara bahwa 440 billion itu jadi milik, tapi kan ada margin di situ. Terutama kalau ada yang namanya address commission. Address commission itu adalah komisi yang diambil oleh pencharter. Itu variasi. Rata-rata kalau di iron ore trading itu 3,75%. Nah kalau dia 3,75 saja dari 4.7 billion, itu udah berapa? Nah itu saya nggak tahu kenapa nggak tertarik gitu. Kalau kita bicara dengan tambah gede-gede itu enggak, ya kita bicara, tapi selalu itu katanya ada sellernya begitu. Tapi sebenarnya kan kontraknya begitu. Tapi kan semuanya bisa dirubah kalau kita punya bargaining power atau kita punya understanding. Jadi itu salah satu hambatan adalah mental block, seolah-olah ngurusin freight itu rumit. Padahal tidak. Karena orang lain semua terus bilang, wah ini risikonya tinggi. Tapi semua orang melakukannya. Jadi itu salah satu itu payah sekali kayak mau memberikan pengertian bahwa di freight itu ada lemaknya, ada fat yang bisa dinikmati. Tapi ya kadang-kadang ketika batu bara sangat tinggi, mungkin 50% nggak ada ininya, malas. Berapa itu nggak ada kali ya jual CIF, kecuali pembeli yang minta kan. Dia nggak ya. CIF cuma itu domestik aja. Kalian time hour itu pun karena tender kan. Jadi saya ini materi saya itu dari materi training yang saya buat untuk tambang lain. Tapi tentu kalau dalam sesi ini kalau ada pertanyaan yang kira-kira out of context, nggak apa-apa, kita diskusi. Sebab bagi saya lebih baik kita diskusi kalau ada masalah daripada saya harus ngabisin ini. Lebih baik ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung interupsi. Baiklah, saya nanti mau mulai dari ini dulu, overview dulu ya. Jadi 90% goods dari trading itu pakai maritime shipping. Betul, nah itu ada misalnya air freight, land segala macam, tapi jumlahnya tidak masif. Itu paling banyak itu difasilitasi oleh kapal. Ini dia volumenya itu terus steady ya, itu hampir 11 billion ya, ton per tahun. Ya pokoknya
banyak populasi, makin banyak barang yang dibutuhkan. Makin tinggi taraf ekonomi, makin konsumtif, makin banyak yang dibutuhkan. Jadi tidak turun gitu, terus saja naik. Ini dia ya, proporsi kontainer dia hampir terbagi 4 ya, antara kontainer, other dry, major bulk. Kalau major bulk ini iron ore, grain, dan coal. Kalau other dry ini the rest ya, yang lain-lain ya masuk semua macam-macam. Terus ada tanker. Jadi dia hampir sama rata. Ini dia tipenya ya. Dry bulk itu consist of iron ore, coal, grain, plus minor bulk. Loadingnya di bulk carrier yang kita sering handle ya, bulk carrier semua. Cargo itu ada crude oil, product oil, gas yang menggunakan crude carrier, product tanker, gas tanker. Container itu pokoknya the rest masuk kontainer ya. Ini kalau international shipping companies ya. Kalau kontainer itu, kontainer ini ya kalau dibanding dengan segmen lain dia ini sudah sangat terkonsolidasi. Jadi dia banyak merger dan akuisisi. Jadi 10 besar di sini udah mengontrol hampir 80% space TEUs. Jadi dia merger akuisisi. Kalau dry bulk sama tanker ini lebih ya macam-macam ini. Tidak ada yang dominan. Pernah ada yang mencoba mau melakukan semacam aliansi. Dan biasanya orang ini kompak kalau marketnya lagi low. Jadi kalau rugi dia kompak, kalau untung dia keluar. Ya. Jadi soal ini sekali udah berapa kali itu? Yang terutama di Cape yang mau kontrol market, ada Cape Alliance segala macam. Dia kompak kalau dia ini kan waktu market low. Udah mulai naik, udah masing-masing. Jadi ya kan kita udah familiar dengan nama-nama ini kan. Next line dari Denmark, MSC itu dari Mediterranean, dari Swiss, Costco, Cina, CMSCM, Prancis. Ini yang terakhir diakuisisi NOL. Bukan NOL, ya NOL, Neptune Marine Line yang punya Singapura. Hapag-Lloyd. Nah ini kalau ini aliansi nih. Ini gabungan Jepang. Jadi Mitsui di sini OSK plus K-Line plus NYK jadi Ocean Network Express One. Nah, ini Evergreen ini. Ini Evergreen ini Taiwan yang kapalnya melintang di Suez. Itu apa namanya ini kapal dia nih. OOCL, Hyundai, Yangming. Terus dari bak ada Orlando, sehingga kayak gini, Northern Pacific Basin, terus tanker, Scorpio, juga banyak ini apa, lebih bagi rata ya, nggak terlalu kayak yang di kontainer yang di, jadi kan kontainer ini udah ada kasus hukum waktu zaman COVID dia ini dituntut Amerika karena semacam antitrust, kan dia waktu itu kan booming sekali kan, kontainer itu sampai berapa itu 6.000 7.000 kan. Dituntut itu oleh asosiasi konsumen di Amerika karena dia melakukan manipulasi pasar. Ini kalau contoh yang tadi seperti saya bilang kontainer ya. Ini kalau kontainer dia berdasarkan TEUs. Ini yang hitung kapasitasnya. Jadi berapa box ya kapal itu. Jadi kalau si MSC itu sudah 4,9 juta TEUs kapasitas kapalnya. Sebagai contoh kapal yang saat ini paling besar itu sekitar 24.000 TEUs, yang ever given itu 24.000. Kalau yang Indonesia itu berapa itu? 500 ya, yang untuk inter island ya. Itu bandingannya gitu. Ini belum masuk Indonesia kan 24.000. Biasanya di main routes ya, jadi New York, Rotterdam, terus Los Angeles, Yantai, Shanghai. Mari nomor 2. Kalau ditambah-tambah 10 besar ini udah hampir 80% pasar yang dikuasai oleh 10 besar ini.
Yang paling bawah itu Zim, itu Israel. Zim Israel. SMM Hyundai Merchant Marine. Kalau si yang bangkrut kemarin Korea itu Hanjin ya. Nah, ini kalau kita lihat yang agak samar ini order booknya, jadi si ini nanti akan tetap lebih besar ya MSC ya. Ini kan existing fleet plus order book. Jadi kayaknya nggak bakal berubah ini. Kalau Indonesia itu kalau nggak salah posisinya itu antara nomor 35 sampai 47. Jadi yang paling besar, lebih kurang yang TIUS-nya itu Samin dengan 100. Bukan, dengan Tanto ya. Nah, Temas di bawah. Dan dia itu ada 5 Indonesia ini kan. Samin, 100, Tanto, Temas, Pil. Tapi itu jauh sekali dibanding dia tuh kapasitasnya 0,0 sekian gitu loh. Karena dia udah diborong semua oleh yang 10 besar ini. Tambahan aja Pak, mungkin arti dari TIUS itu sendiri artinya 20 equivalent unit. Ya. Jadi kalau misalkan 40 hitungnya jadi 2 TIUS. Ya. Nah itu yang pengertian. Jadi kalau misalkan 40 itu jadi 2 TIUS. Ya, betul. Ya, itu aja tambahan. Ya, jadi ya kapal. Pokoknya dia tuh ngitungnya supaya standar lah ngitungnya di kapasitas itu biar dia apple to apple ngitungnya ini. Saya pernah, jadi kapal ini makanya makin besar. Saya pernah baca artikel, katanya itu sudah ada konsep desain kontainer itu 55.000. Sekali 55.000. Karena memang ya semuanya makin ya efisiensi ya. Makin bisa rekan ini kan. Tapi ya dia itu harus, kalau itu kan ini harus usaha ya. Makin besar kapal itu makin panjang, makin lebar, makin dalam. Tapi kayak kapal itu kayak gitu udah nggak bisa lewat Suez itu. Udah harus lewat Cape of Good Hope. Ini kalau dry bulk ya ini. Nah ini kan lihat ini, kalau dia persentase world trade-nya kan dikit sekali kan. Tapi kalau lihat dari kontrol, sebenarnya yang paling besar itu order dock misalnya. Kalau order dock, jadi gini, kalau yang Ini on by? on. Nah, kalau yang konten tadi bukan on, kontrol. Nah kalau yang jadi kapal itu dari, kalau di dalam bisnis model dari shipping owning itu, dia ada istilah ship owner, dia cuma punya kapal saja. Jadi biasanya dia Greek owner, Japanese owner, dia beli kapal, terus dia serahkan orang lain ngerang. Itu ship owner aja. Nah, terus di situ nanti ada pola long term time charter. Dia bukan owner, tapi dia pegang kapal itu. Dan biasanya kalau dia yang long term itu biasanya minim 5 tahun ya. 5 tahun itu sudah ada purchase option. Jadi biasanya dia 5 tahun per hari sekian, pada tahun ketiga charter have right to declare purchase option dan harganya sudah ditentukan di akhir tahun ketiga ini. Nah itu dikontrol. Nah order dock itu banyak sekali. Setahu saya kalau di website order dock itu mereka punya 750 all size. Saya yakin order dock paling besar kalau dia taking into account control ship, bukan own saja. Tapi dia ada di sini karena memang dia nggak banyak ownnya itu kan. Dia masih NYK, Dixon, Starbucks, Lebam, lain. Dan kalau dia rute major container route, ya, jadi kalau yang ini kan dari Cina ke West Coast US, dari Cina ke Mediterranean Sea atau ke Europe, Brazil dia passing Panama Canal kan, mana itu major container. Tapi dia banyak sekali ini sub routingnya kan, dari Singapura ke mana, ada kan banyak feeder kan, kalau di Singapura kan banyak feeder di situ kan. Kan kalau yang major hubnya itu kan cuma Singapura dengan Tanjung Pelepas kan. Kalau yang lainnya kita
Indonesia ini pernah ada direct sekali kalau nggak salah punya siapa ya, CMSGM itu pernah. Ya, masih ya? Atau untuk upacara aja mungkin. Kan kalau di Priok pasti deh. Operasi itu feeder saya. Iya. Di Priok mungkin. Ya. Kalau yang sedang di Medan Kuatannya Barang ya. Mungkin Pak Agung ada referensi atau informasi karena istrinya kan di ini juga. Dia kemana itu? Los Angeles ya? Direct kan? Direct conference ya? Kalau nggak saya yang berapa tuh? 16.000 TIUS atau 12.000? 12.000. Dan kalau kapasitas kita tuh masuk belum ya? 24.000. Iya, dia itu kalau dia itu kan tiga, kalau yang 24.000 itu panjangnya 400 meter tuh. Lebarnya 65, dramnya 16,5. Kalau dram mungkin nggak masalah, tapi kalau panjang itu iya, habis 400 meter itu. Patimban nggak ya? Nggak. Patimban itu itu car carrier ya kan ya? Tapi buat lokal aja tuh Pak. Oh iya? Masalah bisa buat apa di kolom masalah itu. Jadi mendaki. di kolam. Oke, ini ya major container ya. Ini tanker. Tanker tentu saja karena minyak banyak di sini kan, ya, banyak muatnya di Middle East ya. Terus di Asia. Ini ya konsumennya ini di sini, Cina, Jepang segala macam. Ini Gulf of Mexico juga banyak di sini tuh. Ya. Kalau Pertamina dari mana ya VLCC? Banyak dari Arab ya. Kan itu kecil asap kalau nggak salah bisa VLCC. Ya dia kan udah punya dua tuh. Kita kan ngambil di Rusia kan. Iya, kawan ya. Tawon. Nah, ini yang urusan kita ini. Dry bulk ini kusut ini. Sama seperti orang-orangnya kusut. Paling ngantuk. Ah, tuh banyak tuh. Tapi di mana-mana apapun ini apa jenis kargonya, epicentrumnya itu di Cina. Oh. Nah, iyalah, ada. China rule the world. Itulah faktanya. Kalau mau soal mau di Cina segala macam, faktanya kalau nggak salah ada statistik itu 60% dry bulk kargo itu inbound outbound itu ke Cina. Apalagi kalau yang sifatnya kayak steel. Iya. Ya, steel itu Cina itu udah nggak ada kalahnya. Di Eropa digabung cuma 10% dari kapasitas produksi Cina steel. Oh, yang Indonesia masuk sini, ya. Dry bulk tadi seperti saya bilang itu iron ore, coal, and grain, and plus minor pulp. Kamu secara kontribusi untuk ekspor dari Indonesia ya, kemanapun lah, itu berapa persen dari kalau kita combine dengan ya, misalkan Ekspor apa? Semua barang. barang Barang. kita bisa menyumbangkan berapa persen gitu, dari Indonesia sendiri ya, itu untuk ekspor. Jadi gambaran total seaborne international thermal coal volumenya per tahun itu sekitar 950 juta ton. Indonesia itu 475 juta. Itu batu bara. Jadi Indonesia itu 50% pasar ekspor thermal coal untuk thermal. Ya. Karena ya kita ya 400 pokoknya si apa thermal coal itu sekitar 900. Nanti ada datanya. Nah, ini petanya ini ya. Jadi peta dari bulk kargo di dunia ini. Kalau kita mulai dari Brazil itu Tubarão itu iron ore. Santos itu soybean. Rio Grande itu soybean juga. Bahia Bianca Argentina juga soybean. Ya. Terus kalau kita ke sini ada Saldanha Bay itu iron ore. Maputo Richard Bay itu batu bara atau mineral. Point Noir itu ada konsentrat. Jadi kalau misalnya itu Kongo ini. Monrovia itu ada di Liberia itu iron ore. Nah, Kamsar ini yang menarik. Jadi tahun 2014 Indonesia itu mengekspor
60 juta ton bauksit. Kemudian bulan Februari pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bauksit, ore dan nikel ore. Waktu itu yang menguasai bauksit di Kendawakan itu namanya Winning. Logistiknya Winning. Kemudian Winning itu kalau nggak salah 6 floating crane. Karena dia di stok, dia dieksplor tambang bauksit di Chini, di Kamsar. Semua peralatan logistik mereka, tug and barge dan floating crane dibawa ke Chini, Kamsar, termasuk kru Indonesia. Di sana itu ada lebih 1.000. Nah, yang ini aja, Winning aja. Sinarmas ada juga, masih lebih kecil. Sinarmas sudah mulai. Awalnya Sinarmas itu floating crane di-charter orang sana, kemudian dia mengembangkan sendiri. Ya, jadi, nah ini buat ini sangat cepat ini. Dulu sebelum 2014 itu nol, ketika Indonesia masih ekspor. Sekarang itu udah 100 juta ton. Ini bahkan jadi new routes untuk capesize. Sekarang capesize itu dimuatnya. Ya. Jadi ada sekarang itu Kamsar itu dari capesize. Itu jadi apa? Dia berevolusi juga itu, trading pattern itu. Dia lihat kebutuhan, dilihat ini berubah. Ini Nuadibo ini iron ore ini udah lama tapi nggak besar. Ponta de Madeira di Brazil ini juga iron ore. Maracaibo itu batu bara, Puerto Bolívar juga batu bara. Mobile, Alabama, New Orleans itu ada batu bara, ada soybean, ada gandum. Baltimore dengan Norfolk ini batu bara, thermal coal. Ya. Seven Island itu iron ore, Port Cartier itu iron ore. Jadi ya ini dia peta dari major bulk ya. Ini Narvik ini iron ore, Bulea. Murmang ini punyanya Rusia ini batu bara dari Atlantik ya, ekspor bornya di Murmang. Gedang juga. Kalau Antwerp di Sharjah. Nah ini nih waktu perang, kenapa kemarin waktu perang Rusia Ukraina itu langsung berdampak. Jadi di Black Sea itu karbomen itu wheat itu gandum. Itu 30% kebutuhan dunia itu dari situ. Dari Black Sea, dari Novorossiysk, Odessa, terus Yuzhny. Maka waktu itu langsung langsung bereaksi. Dan kalau dari Black Sea itu rata-rata dia handysize dengan Supra, jalan kapal besar, kenal langsung blok yang bisa keluar kan dia masuk sini dan lewat Istanbul. Kalau di West Coast Kanada itu Prince Rupert, Robert Banks, Port itu ada grain, ada juga batu bara. Portland ini besar ini. Kalau nggak salah Bogasari itu rata-rata dengan Bogasari dan Misedap itu ngambilnya dari sini, dari Portland. Ya. Jadi ya Bogasari, terus Misedap yang impor gandum itu banyak. Kalau Misedap itu punyanya Wings ya, Wings Group itu lumayan juga. Terus apalagi udah semua. Ini bisa importnya ini. Mundra itu batu bara banyak. Itu ada dua mega project power station punyanya Tata dengan punya Adani. Jadi kalau batu bara Indonesia yang capesize itu di sini. Karena di India itu nggak bisa kecuali di sini kalau capesize. Jadi rata-rata kan kalau yang ngambil capesize Adani, ya, ada Indonesia. Kenai, terus ya. Yang berikutnya yang nomor 2 ini dia Indonesia. Kalau zaman kita mulai kerja 90 dulu Indonesia itu belum masuk peta, nggak dihitung karena masih tahun 91 itu volume dari A. Jadi dulu yang menguasai batu bara dunia ini dulu sebelum Indonesia mulai naik adalah Afrika Selatan dan Australia. Kolombia sendiri mirip-mirip aja dengan kita mulai tahun 90-an. Jadi rute perdagangan dulu ya dari Australia dan dari Brisbane. Ini kan dari kalau
Australia ini terbagi dia. Kalau dia yang di West Coast itu iron ore. Kalau East Coast batu bara. Jadi ada dikit di sini batu bara dari Kwinana, tapi nggak banyak. Tapi kalau iron ore nggak ada dia di East Coast. Jadi dia mulai Albert Point, Dalrymple Bay, Gladstone, Newcastle, Port Kembla, itu batu bara semua. Ya kalau terminalnya di sini nggak ada yang dedicated, dia multi user semua. Ya. Jadi yang paling besar di dunia ini kalau terminal itu Newcastle, kalau bisa sampai 120 juta ton per tahun, multi user. Ya. Jadi ada Rio Tinto, terus juga ada BHP. Ya saya udah pernah semua ya ke Point yang belum, Dalrymple pernah, Gladstone pernah, Newcastle Station. Terus kalau di Amerika Selatan ini iron ore dari San Nicolas ya. Terus ya kalau Los Angeles ini ya ada juga grain ya. Ini dia kalau mau lihat ininya volume dry bulk ini ya. Minor bulk itu banyak, tapi dia banyak macam di sini minor bulk. Nanti saya jelaskan itu apa aja yang termasuk minor bulk. Grain ini sedikit. Jadi iron ore itu hampir 1,5 billion. Coal ini ya cooking dan thermal itu sekitar 1,3 billion. Jadi dari 1,3 billion itu sekitar 1 billion thermal coal, 300 juta ton cooking coal. Indonesia nggak punya cooking coal, ada sedikit punya yang Marwai dengan AKT. Dan dia rata-rata kalau cooking coal di Indonesia ini lokasinya itu di Kalteng, ada di Kalteng ya. Itu naik itu ya ini ada kena COVID ini dia ini dari 2019. Ini kalau kita lihat tadi seperti saya bilang ya, ini Capesize. Jadi Capesize itu kapal yang ukuran ya 180 ribuan ke atas gitu ya. Ini hampir berapa nih? 80% dia batu baranya iron ore, gitu ya, kargo yang diangkut iron ore. Mungkin 15% itu batu bara. Terus ya 5% oksid. Oksid ini baru dari tahun 2017an kali mulai ada oksid import ya. Kalau Pemex ini paling banyak batu bara, hampir semua. Kalau di Brau itu apa? Rata-rata Pemex sama kayak ya. Karena memang dia ini thermal coal, nggak tahu ya, mungkin itu karena scale of ekonominya. Rata-rata dia itu sekitar 660 megawatt satu power station, 2 kali 330. Kebutuhannya itu sekitar 2,5 juta ton batu bara. Jadi masih masuk ini. Jadi baru 3 shipment per bulan, itu pada itu masih nggak terlalu crowded. Jadi makanya dan ini kayaknya nggak akan berubah, ini akan seperti ini aja. Ini ya, tinggal lagi mungkin ada variasi size. Ini Supra. Jadi kalau lihat tadi makin kecil kapal makin banyak jenis kargo yang bisa dibawa. Makin besar kapal makin sedikit karena fleksibilitasnya berkurang. Jadi kalau Supra itu ya agribulk itu ya grain, wheat segala macam, coal and ore, steel juga. Jadi biasanya kalau bongkar baca sering bongkar ada juga impor. Kalau ekspor pakai kapal apa deh? Bahasa hand size ya. Semen juga pakai Supra, semen dan ini handy size, tambah banyak lagi dari agribulk, macam-macam. Saya di Northern dengan di Lores itu kadang-kadang kita itu bawa ini yang gerbong kereta api, pakai kapal trainer, ya. Kadang-kadang bus, ya bus itu mau diekspor dipakai
gulasi, kan macam-macam ya. Forest product biasanya ini, kalau forest product ini logs dari New Zealand. Jadi kalau di Pasifik ini kalau pola trading routes-nya itu dia biasanya muat palm kernel expeller dari Indonesia, Handysize. Palm kernel expeller itu ampas kelapa sawit yang udah diperas. Jadi kelapa sawit itu kan CPO-nya itu dari sabut, dari husk, CPO. Terus ada bijinya itu dipecah. Ini sarung itu namanya shell, EKS. Itu jadi biofuel ya untuk mengganti batu bara. Terus inti yang di dalamnya putih-putih itu nanti diperas, dikeluarnya dari CPKO, crude palm kernel oil. Nah, itu yang buat sabun, margarin, parfum segala macam. Habis diperas itu ada ampasnya seperti dedak gitu. Itu diambil untuk makanan ternak. Expeller. Itu biasanya kalau sentra produksinya itu Dumai, Panjang, Belawan, Durbayur, PKI. Itu biasanya muat, Handysize, bawa ke New Zealand, bongkar di New Zealand, bawa logs, kayu gelondongan. Kalau di New Zealand itu dari hutan industri, gelondongannya bukan dari hutan perawan. Kalau Indonesia itu kan habis dari babat di Kalimantan itu kan bukan hutan industri. Kalau di sana memang ya hutanan. Jadi logs itu dari Kanada, dari New Zealand, dari Rusia. Pola trading pattern untuk ini. Ini balik ke iron ore tadi, ya, yaitu 90% batu bara, iron ore, ya, kayak kadang dikit, jadi apalagi nggak ada ini. Coal, seperti saya bilang tadi, hampir 60% itu adalah mengangkut ini mana aja, coal. Ada Supra, terus Capesize ada juga. Boksit ini macam-macam itu. Lebih banyak dia di Capesize-nya masih sedikit sih, banyak Panamax ya. Supra juga masih ada. Agribulk itu banyak Panamax dan Supramax. Iron ore, steel ini paling banyak dia ini apa namanya Supra dan Handy. Fertilizer ini Supra dan Handy, agregat. Kalau di Indonesia ini kalau ekspor biasanya dari PKT. Saya pernah bawa itu kargonya itu dari PKT itu ke New Orleans, terus kadang ada New Zealand. Kalau impor kita fertilizer ini urea, potash, fosfat rock, masuk fertilizer. Kalau yang sawit gede-gede itu dia impor fosfat rock itu dari Klaipeda, dari Belarusia, tapi muatnya di Lithuania, atau dia dari Akaba dan Jordan. Itu Supra dan Handy. Ini dia volume ya. Tapi kita lihat persentasenya. Kita lihat di pengaruh COVID dulu. 19 iron ore nggak begitu berpengaruh, ya. Batu bara lumayan kena nih. Oh, dari COVID nih, dari satu karena ya orang nggak produksi segala macam kan. Coking coal juga turun. Yang menarik ini makanan, drink naik loh zaman COVID. Karena orang banyak tinggal di rumah makan, karena ya banyak makan waktu COVID kan, berat badan naik. Itu dia penyebabnya. Mau buat mie, Indomie tiap hari, naik lagi, dia naik kan? Karena COVID dia naik ini terus itu. Jadi itu pengaruh COVID kelihatan di sini, break growth-nya. Belum begitu normal sih sebenarnya. Dia udah mulai membaik. Batu bara dulu waktu COVID hancur lebur ya, tapi ya separuh sampai. Apalagi zaman apa karantin gitu ya segala macam, wah habis. Dulu jam berapa hari itu biasa kalau di Brown
waktu zaman di Pokoknya itu produksi hampir kurang. bukan kapal clear ini nunggunya harus diisolasi dulu kan. Langsung dikarantina. Ya, karantina ya. Bonding dulu, kita lost time sampai 12 sampai 18 jam. Pernah nangani ada kasus aktif pasien? Ya, Benar ya. Dia pernah ya kalau nggak salah ya istri saya. pernah. Gimana itu? Dibawa turun? Iya, dibawa turun di karantin di Samarinda. Terus orang steward dulu gimana ya komunikasinya gitu? Orang ngeri-ngeri juga kali ya? Ya, Nggak boleh masuk ke nggak boleh kita Iya, keluar iya. semua. Iya, di luar. Accommodation nggak bisa. Jadi dikasih di depan tuh pakai Itu Profesor. dengan tenda itu. Pokoknya COVID itu merubah banyak hal. Kalau kapal offshore itu langsung off fire, Ya, jadi nggak ada ini lagi, apa namanya, eksis lagi. Satu kena langsung kapal off fire. yang saya sedih itu zaman waktu itu sign on ada yang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dan sebenarnya Dirjen Perhubungan lalu kan Iya kan yang dulu itu nggak boleh. Jadi ada yang sampai 2 tahun di atas kapal itu. stres satu tuh. Iya. Terus mau sign off juga dia nggak bisa langsung pulang lewat sini lewat sana. Kasihan juga itu waktu itu. Melampau sampai sekarang. Iya. Susah, Pak. Di Melampau. Iya, lebaran sampai stres. Iya. Nggak pulang-pulang. Itu paling banyak itu kalian itu si terornya paling dikasih itu karena orang banyak nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya aturannya gini aja kan nggak boleh, padahal orang sudah bertahun-tahun di sini. Banyak itu yang akibatnya jadi stres, juga mental illness. Nah, ini dia iron ore trade. Ya sekitar 1,5 billion metric ton per tahun. Australia itu nomor 1 hampir 900 juta. Jadi sehari itu lebih hampir sekitar 2,5 juta kalau iron ore dari Australia itu keluar. Lebih 75% diambil Cina, Brazil, Afrika. Kalau iron ore ini juga sangat terkonsolidasi bisnisnya. Jadi iron ore di dunia ini cuma 5 produsen. Paling besar itu Rio Tinto, nomor 2 Vale di Brazil, nomor 3 BSP, nomor 4 Fortescue Metal Group, nomor 5 Anglo American, terus nomor 6 itu ada namanya Roy Hill. Itu aja 1,5 billion orang itu aja yang produksi. Kanada, terus ya ini tadi dari 1,5 Cina itu ngambil 1,4. Sebagai gambaran rule of thumb, 1 ton steel itu memerlukan 1,6 ton iron ore. Dia kan ada FA Canton. Cina itu sebenarnya dia nggak melulu ini, dia domestik ini juga banyak. Polandia nggak masuk produknya iron ore ya? Apa tuh? Polandia. Ada, tapi mungkin masuk ke ada sini mungkin dikit-dikit gitu. Pernah kita bawa Iya, dari Ukraine juga ada, Meksiko ada, tapi kalau dari Stettin ke Krakatau Steel dulu. Stettin Poland. jadi Swedia ada juga di Luleå, di Narvik gitu ada. Ya lebih tinggi juga kan dari tapi dia karena jumlahnya kayak ini dia ini masuk di atas ini. Ya importernya ya hampir dihabis di Cina 1,1, jadi hampir 75%. Cina menguasai dunia. Ya faktanya. Makanya Mau kita berbusa-busa bilang ini ya ini. semua ada di Cina. Iya. Indonesia ini kalau nggak salah sekitar 9 juta. Krakatau Steel, Krakatau POSCO, terus ada yang sudah jalan itu yang Bexin Steel yang di ini. Ada satu. Terus katanya lagi dibangun di Jawa Tengah di Batam, ada gak dari. Indonesia itu setahu saya masih net importer kalau steel, masih perlu impor. Impornya ya. Jadi negara lain itu turun, ya, over time turun. Cina itu terus naik, dan Cina itu makin lama makin dominan secara ekonomi.
ketika Anda sekarang ekonomi menjadi dominan, itu ada godaan untuk lebih dominan di dalam politik, di dalam militer. Jadi siap-siap saja suatu ketika meledak. Jadi kita Ukraine belum selesai, nanti akan ada. Pokoknya dunia ini tidak akan pernah selesai dari drama. Jadi drama Korea. Ada seri-seri panjang-panjang. Iya. Kita akan selalu punya cerita. Ya. Ya, itu aja, siap-siap aja pokoknya. Jadi tinggal bisul yang mana nanti mau cari. Iya, itu salah satu kelihatan sama ketika di Ukraina itu kan Cina itu pasti melihat kan strategis. Dia melihat gimana nih nanti sampai kalau saya dipelajari ya, kalau dia sampai Jerbu, gimana caranya dia nggak sampai kayak Rusia gitu. Gimana caranya mungkin makanya dia kan latihan perang kan keliling Taiwan itu. Kan kalau sekarang kan Ukraina itu kan dapat supply senjata. Jadi mungkin Cina itu udah melihat nanti kalau kita serang kita kelilingin aja biar nanti supply-nya nggak bisa masuk. Iya. Kalau sekarang kan nggak bisa Rusia nyetok yang dari sebelah sana kan. Darat. Kira-kira mungkin skenario Cina itu kayak diserbu langsung keliling terus. Habis. Ini ekspornya tadi ya. Ini tadi yang ngambil aja gambaran tadi. Brazil, Australia. Ini harga ini. Ya. Jadi kalau di batu bara itu kan ada slitting ratio. Kalau di ini yang nggak ada, udah gitu. Ore body-nya itu aja langsung. Ya langsung. Jadi makanya mereka itu sangat murah terus dia. Jadi harganya turun, dia itu harga $20 itu segitu. Dia semua ongkos transport logistik aja sampai ke mother vessel. Nggak ada dia bongkar over removal segala macam. Mobil terbesar di Indonesia kan cuma 20 aja. SR 8. Nah, makin lama makin tinggi sekarang. Iya. Maka kalau beli batu bara nomor 5 tapi OB nomor 1. Jadi perusahaan tambang iron ore ini berjaya sekali dia. Duitnya tak banyak sekali. Pernah naik tambah tinggi, turun, tapi ya tetap masih sehat. Bahkan ya kalau kita pernah di bawah di tahun 2000 itu di bawah. Jadi $100 itu kalau Rio Tinto itu katanya ongkosnya cuma $20. Jadi kalau di 100 ribu masih $80 kan? Oke. Apalagi pas dia lagi di sini ya. Makanya perusahaan tambang itu mulai Glencore segala macam itu tiap tahun itu rekor terus ini ya. Sekian billion. Ini USB Rio Tinto, Glencore. Ini thermal coal, saya nggak masukin coking coal karena memang Indonesia nggak punya, jadi ini gambarannya ya. Bisa lihat kok. Tadi yang nanya siapa? Ada Diana. Sulit ya, yang kontribusi. Nah itu kan total trade ya. Cibon itu kan 990, Indonesia itu 50% ya. Besar sekali. Jadi waktu Indonesia ban ekspor itu kan ke lingkungan semua itu. Oh, jadi thermal sama coking bandingnya di mas tetap thermal. Apa itu? Bandingnya penjualan thermal sama coking Volume. Ya, jadi ya tetap thermal coal seluruh dunia maksudnya. ya, jadi kan total apa seaborne kalori tadi kan digabung itu 1,3 ya. Jadi jadi sekitar 300 juta ton dan dia nggak terlalu naik amat terus gitu aja. Harganya lebih mahal ya. Lebih mahal tadi pernah waktu ini naik 400 lebih mahal thermal. Oh ini. Ya kan dia lihat sekarang udah mulai lagi. Cina ini ya ini akan bertahan terakhir kan kalau nggak salah untuk tahun ini direvisi gitu. Kalau nggak salah 510 gitu. Yang pemerintah yang AB itu 46 jadi 510. iya 10 kan ada tampak nggak itu sekarang atau sama aja Tapi itu kan yang tiup sama PKB koridor dari itu. ya Yang kan lihat nggak ada meningkat nggak Enggak, itu kan sedikit buat nggak ada peningkatan karena sedikit. Laporan yang di Kompas yang sedikit itu. tuh jadi ya pokoknya negara dua inilah yang sangat penting ya bagi Indonesia, Cina, India. Yang
bigger market ya. Ya ini aja. Yang ini agak repotnya itu Cina. Cina ini kayak swing buyer, ya kan domestiknya gede. Di dunia ini paling tinggi Cina loh produksi batubara. 9 bilion karena dia domestiknya. Jadi tapi dia itu rata-rata dia di inland terus di daerah utara. Jadi kalau dia yang di southern China, di Xiamen, di Fuzhou itu dia impor lebih murah karena dia coastalnya itu lebih mahal juga. Tapi dia kalau dia lagi terlalu mahal domestiknya, kalau dia masuk akal baru dia impor. Jadi dia bisa main dia sama dia. China itu powerful sekali, strong aja. Dia perkembangannya dari tahun ke tahun ada mampu performance lumayan stabil kalau tidak pada China. Nah, stabil. Sebenarnya kalau batu bara ini yang tumbuh itu sebenarnya yang growing marketnya itu Vietnam. Kalau Malaysia itu dari kayak gitu ya. Thailand itu nggak naik 25 juta ton aja, dia nggak suka itu. Thailand itu kan thermal, orangnya Greenpeace-nya kayaknya kuat sekali. Jadi nggak ada new power station, nggak ada. Myanmar itu negara miskin tapi dia juga nggak suka batu bara. Dia lebih ke gas. Filipina sudah mulai stabil dulu ya, terus tunggu sekarang dia mulai major, dia sekitar 25-30 juta ton. Vietnam itu masih tumbuh. Jadi ya kita ini lumayan lah, maksudnya itu dekat pasar gitu. Jadi ya future itu masih oke produknya. Ini kalau bulanan, ini dia yang nyungsep itu waktu bulan di Indonesia di itu. Kalau ini bulannya ya relatif sekitar 40 juta. Masuk akal ya? Dan 480 tadi ya? Ya setahun kan. Terus kalau ini Australia dia gitu ya. Nah Rusia ini naik turun ya. Dia kena itu kemarin. Jadi Rusia itu ada dua. Rusia itu outputnya dari Atlantik, dia dari Murmansk, dari Black Sea. Kalau dia dari Pasifik, dia itu dari Vanino, Postochny, Vanino, ya Northern itu dia dari situ. Ya ini diam-diam tapi ya ini waktu Puyo kena blacklist ini, ya India sama China yang senang. Jadi dia bilang sama orang Rusia, ya kamu beli tapi harga harus murah karena kena sanksi. Jadi ya walaupun di embargo Cina sama India yang senang, dia bisa karena dia kuat kan, dia kan bisa digertak. Kalau Korea sama Jepang bisa digertak Amerika kan, jangan beli. Kalau Cina sama India siapa yang mau gertak? India kan pintar sekali kalau nego kan, mau digunakan ini mungkin semurah mungkin dia dapat batu bara. Jadi batu bara Rusia itu murah sama aja sama minyak ya di pasar gelapnya. Itu murah. Ini dia peta ya kalau thermal coal ya. Rusia ini angka 2020-2021. Ya, Rusia itu ada ke Europe, ada ke Asia, Indonesia sini. Kalau secara geografi memang kayak Colombia, dia akan lebih banyak ke Eropa. Kalau Afrika Selatan ini sebenarnya swing dia bisa supply ke India atau juga ke Eropa tergantung harga. Kalau harga bagus dia ke Eropa, dia jual ke Eropa. Kalau harga udah turun dia jual ke India. Dan ini jadi saingan Indonesia kalau terutama untuk pasar India, Pakistan, Bangladesh. Kita head to headnya dengan South Africa karena costnya itu agak mirip. Dari Kalimantan sama. Ya, dan dia juga Ya harus lewat. yang harga batu bara ini udah mulai lihat tuh super 400. Ini Newcastle ya, yang ini yang 6322. Sekarang udah di 178. Masih sehat sebenarnya. Oke turun betul kita lihat. Tapi kalau kita put into perspektif long termnya ya masih sehat sekali. Ya, terus. Walaupun tendensinya terus menurun, tapi ya kayaknya udah 3-4 minggu
itu aja harga kebetulan. ICI. Hah? Production cost-nya berarti Pak kira-kira Kalau Indonesia, saya pernah nanya kalau sampai di mana? kalau manufacturer Ada 25 ada, Hah? 25 orang ada. Hari ini sih hampir mendekati Cash cost-nya kan? kosnya. Ya sekitar 20. Rata-rata naiknya kan sekitar 18 sampai 20. Tapi ini SR-nya juga. Tapi ini bukan harga kebetulan Indonesia loh, ini Newcastle. Newcastle. Kalau ICI itu jauh lebih rendah. Kalau ICI 5 itu paling sekarang ICI 4 itu 75, 71 kalau nggak salah. ICI 4 yang paling 200 dolar. Masih ada, masih hidup, masih hidup, masih orang masih, makanya kan illegal mining kan masih ada, berarti kan harga koridor itu koridor. Ada koridor. Kalau di Wajar Masih itu rumah peti kan ya, kalau itu sebenarnya koridor. Kalau Brau itu ada berapa brand ya isinya? Sini ada yang 4, ya ada masuk di 6.000. Ada 6.000. Paling Paling banyak yang mana? 42. Ya, semua Indonesia itu rata-rata 42. Kayaknya Indonesia itu sampai mungkin 75% dari paling 200. Yang bagus itu udah habis. Jadi zaman saya 91 di KPC itu 6.900. Ini 7.000. Ya, 6.200 tuh Pinang itu nggak gitu lagi. Batubara Adaro itu nggak dilirik orang. Kalau itu dari high Indonesia. Kamu nanti dalam materi presentasi ini ada satu penjelasan karena kan kamu backgroundnya dari Cisco ya, benar? Yang tadi saya lihat sumbernya dari Bremer, dari Maxen ya, beberapa broker. Nah, mungkin tambahan pengetahuan kami dan teman-teman ini bagaimana cara memfixkan kapal ya, atau bisnis proses pada saat di sini ada beberapa pihak nih, trading, shipper, dan vessel owner. Nah di sini kan ada lagi salah satunya adalah si broker. Nah ini gimana sampai trading mendapatkan kapal, terus dicatat, shipper, proses muat, selesai gitu ya. Nah ini mungkin kamu ada satu gambaran buat additional knowledge kami lah. Kau punya waktu sampai kapan? Besok malam kamar. enggak ini brief aja, soft brief aja. Itu panjang sekali sebenarnya. Tapi ya aku lihat Dari singkat saja. saya sampai jam berapa? Sampai selesai, sampai selesai. Sampai jam 8, jam 7 mungkin ya, rekan-rekan juga. Karena materi itu beda itu. Tapi ya ada sih. Oke, sama lah ya. Enggak, adanya Saya ini sebenarnya mau overview-nya aja. Jadi nanti ada print profile seperti ini ya. Dan kalau detailnya bisa kita ubah nanti. Tapi ya kita lihat dulu ya. Kelihatannya Pak Bian udah mau tidur ini. File gitu ya. Konsentrasi. Iya, ini 3 ini pokoknya. Udah ketahuan gitu. Dari tadarusan dari malam masuk lagi. Yasin. Kok nggak ikut? Ya aku siap-siap ini serius. Saat ini ngatur juga. Kok nggak ngantuk soalnya? Berarti nggak ikut. Nah, ini grain ya. Grain ini wheat, soybean masuk ke sini yang cost ini. Jadi ya ini dia US, Brazil, nah, Indonesia ini lumayan ini 15,3. Kita karena didukung oleh industri domestik ya, beras ya. Kita kan gandum itu lengkap saja kan. Ini ada grain juga. Berarti ini wheat ini ya, gandum per share. Ini kalau yang minor bulk tadi, ini banyak nih. Steel product, forest product,
Ini dari tahun 2014. Terus ada fertilizer, agribulk, sugar. Sugar ini banyak dari Brazil, dari Thailand, dengan dari Australia. Boksit ini dari Australia dan dari Jining. Alumina ini macam-macam. Indonesia sudah mulai mau masuk alumina. Jadi hilirisasi itu agak negatif terhadap driver. Ya, karena kan jumlah harganya kurang. Ya, jadi kalau dia boksit jadi aluminium ingot itu tinggal 1/4. Sebenarnya negatif untuk dry bulk karbon karena karbonnya berkurang karena dia kan diproses hilirisasi. Nikel ore ini masih ada, tapi nikel ore ini sekarang ini yang dulu setelah Indonesia dilarang ya New Caledonia dengan Filipina. Menariknya, kenapa nikel ore itu sangat positif di Indonesia, banyak sekali smelter karena nggak ada pilihan, nikel ore habis. Jadi dia cuma ada dari Filipina dan dari New Caledonia. Jadi yang orang punya nikel, yang perlu nikel ore itu nggak ada pilihan, harus dibangun di Indonesia. Kalau alumina masih bisa dari Kamsat, jadi makanya smelter nikel itu lebih banyak dibangun dibanding dengan aluminium smelter. Karena orang Cinanya masih punya opsi beli boksit, boksitnya dari Australia dengan dari Kamsat, dari China. Jadi itu agak beda dia. Kenapa alumina walaupun ada tapi itu baru satu kan, baru dua. Punya Antam di Tayang, terus punya si WHW yang di Kendalaman. Terus yang masih mau bangun baru bangun kan di Adaro di Antara itu. Satu Di pendingin itu apa? Pak Luhut bangun apa di pendingin? Samarinda. Smelter juga kan pendingin. Ini kalau iron and steel ya. Jadi ada istilah steel industry is the mother of all industry. Karena dia steel itu dibutuhkan oleh semua industri. Dalam seluruh aspek kehidupan kita ini ada steel. Di rumah kita itu aja steel. Dari konstruksi, dari refrigerator, dari apa ada steel. Jadi steel itu salah satu indikasi industri ini maju apa enggak. Berarti kalau industri steel, iron ore-nya improve, yang lain pasti ngikut. Industri otomotif, industri apa, itu semua, industri kapal segala macam. Jadi penting sekali di itu ya, iron steel. Nah itu dia China ini. Produksinya itu lebih 50%. Ya, lebih 50% steel produksi. Ya makanya dia ngambil iron ore tadi 1,79%. Ya. Tahu ya, steel itu ya Indonesia nggak ada, Indonesia nggak ada. Jadi ya, terus lihat tuh, lihat steadily increase ya, steel dengan iron ore. Kalau steel naik, iron ore. Sekarang kita bicara credit profile. Ya, ini kita akan lihat. Nah, kita bicara definisi, tapi definisi ini tidak baku ya, tidak ada standar. Jadi masing-masing broker, masing ini dia punya definisi sendiri. Tapi ini cukup baik untuk dijadikan guidance. Jadi yang VLO ini ada capsize. Ya, capsize itu ada subclass. Ada namanya VLOC. VLOC itu stand for very large or very little. Ya. Dia cuma bisa buat dia cuma bisa buat ore, iron ore. Dia nggak cocok buat barang karena space-nya terbatas. Terus ada large capsize 200.000 up. Dia punya ore and fall capable. Terus ada standard capsize. Ada mini K. Terus di Panama ini ada subclassnya juga. Ada post Panamax, ya. Ada Kamsarmax, ada Panamax,
Terus di Supra juga ada subclass, ada Ultramax, ada Supra, ada Handy. Handy itu udah berhabis. Itu orang nggak ngerti ini ya. Di Handy size juga udah mulai besar. Yang bisa Ultramax ini Pak, udah ada yang 66.000. Ya. Yang paling umum sekarang siapa yang sering? Kalau di Labo berapa? 63 ya, udah banyak ya? Pasti 63.000 deadweight. deadweightnya ya sekitar ada 50.000 Pak. Ya, 50.000 itu masih ada, itu namanya Supra. Supra Max. Dan itu rata-rata sudah tua. Kamu cek aja, Betul. kalau age-nya itu pasti udah di atas 10 tahun. Betul Pak. Kalau dia yang 52, 50.000 itu udah tua, di atas 10. Dan kalau yang Ultra 60. itu rata-rata 5 tahun, maksimum 10 tahun. Betul. Karena kapal ini makin lama, makin besar, makin panjang, makin lebar. Makin lebar. Sama seperti orang. Ya, puluhan ribu. Oh ya. Kalau yang paling besar ini PLOC itu khusus dedicated untuk Vale Brazil. Iya. Dia deadweightnya 400.000 ton, panjangnya 365 meter, lebarnya 65 meter, beratnya 23 meter. Dia sih disuruh buat kargo Cina dari. Jadi ceritanya gini, story-nya gitu ya. Jadi kapal itu sehari konsumsi bahan bakarnya 100 ton. Oke. Jadi waktu dia bangun, dia tuh secara teknis sudah tahu di galian dan di mana itu bisa. Secara teknis, bangunlah dia jalan. Tidak diizinkan oleh pemerintah Cina dengan alasan safety segala macam. Kemudian dia akhirnya transfer di Subic. Subic ya, Subic baik. Ini dibongkar ke normal. Iya, Capsize, ada apa-apa. Itu waktu awal. Waktu itu semuanya itu ada sekitar 35 unit dibangun untuk Vale, khusus Vale. Jadi gimana caranya masih nggak disetujui? Karena kapal itu ya kalau di luar Cina itu cuma bisa di Sohar Oman, Rotterdam, terus ada di Chiba. Itu ya karena dia yang 23 meter itu nggak ada lagi, repot 23 meter itu. Akhirnya ya deal sama perusahaan Cina, jadi dijual ke Cina. Ada beberapa unit, di-charter lagi, akhirnya diizinkan. Karena ownernya udah Cina. Iya, jadi COSCO, China Shipping, ada beberapa unit. Kapal ini nggak ada lagi di Bangkok. Kebetulan yang desain kapal ini teman saya, bekas dari itu dia jadi head of transportnya di Bali. 35 unit. Jadi itu cuma, dan terus sekarang dia punya distribution center di Teluk Rubiah, di dekat Port Klang. Nah, jadi dia dari kapal ini ya, jadi kapal ini kalau untuk kapal ini dia runway Cina Brazil, nggak ada kombinasi lain. Jadi setahun itu paling 3 sampai 4 voyage. Jadi sampai cuma 1,2 juta ton karena dia kan dari Cina ke Brazil itu udah 40 hari kan. Muat balik lagi, jadi dia hampir 3 sampai 4 bulan round. Jauh sudah. Ya. Jadi Waktu TK Subic itu kan bangun boating kan, ya. Dari situ kan, Iya. 500.000 kan. ya. Coba dia transfer di situ kan. Iya, jadi berapa tahun? Setelah dia deal dengan COSCO, dengan China Shipping, boleh? Boleh. Boleh. Jadi itu sebenarnya bukan alasan teknis, lebih komersial dia mau protect ini kan. Ya, tadi dia bilang safety lah segala macam. Ya, kita nggak tahu ada unsur politik. Ini perbandingannya kapal ini kira-kira ya untuk put into perspektif. Valimax ini yang besar tadi. Jadi kapal dari Valimax ini dia cuma 7 palkal gitu. Dia bisa muat 400.000, berarti satu Supra itu masuk satu palkal. Sekitar 57.000 ton satu palkal. Perbandingannya. Ini saya buat scale yang pas persis, jadi panjang segala macam. Jadi kira-kira standar ini. Dulu saya penasaran Pak Satu. Dulu saya sering kali kalau mau batu bara itu makin besar kapal, total muatan batu baranya lebih kecil dibandingkan dengan deadweight. Contohnya gini, kalau kapal 150.000 bisa muat batu bara cuma 165.000.
Kalau kapal Kamsar itu agak dekat lah, 80.000, 80.000. Tapi kalau Supra itu makin dekat. Jadi ternyata setelah saya teliti itu bahwa makin besar kapal, dia makin kecil jumlah kargonya kalau high stowage. Ya, jadi itu contoh saya bandingkan. Jadi gini, contohnya, kalau 400.000 ini kan dari kapasitasnya ini iron ore kubik. Iron ore itu kan sekitar 18 ya. Dia bisa maksimum. Tapi kalau dia muat batu bara itu cuma 188, 184. Karena dia desain volume itu kecil. Ya karena heavy cargo memang heavy cargo. Jadi saya pernah lakukan semacam studi untuk bawa batu bara pakai ini ke Rotterdam dari KPC, itu nggak masuk. Karena dia 400.000 dW cuma muat 184. Konsumsi bahan bakarnya 100 ton sehari. Habis lah, nggak masuk. Kali 23 hari ya. Iya, nggak bisa. Jadi waktu itu nggak jadi. Waktu itu orang mau kombinasi ya. Itu kan kapalnya. Lihat nih, kalau kapal kecil dia relatif dia kalau dibandingkan deadweight-nya kan lebih kurang gitu ya. Kalau ini bahkan kalau 40 heavy size ini masih ada space. Ya saya kemarin sempat saya hitung. Jadi ya space capacity dibanding dengan kalau ini total ini ya fleet ya dalam million DWT. Kita cuma lihat ini ya, total million DWT di market itu 9.307 million. Capesize itu hampir 40% dari carrying capacity worldwide. Ini sekitar 30% sekian. Jadi kalau Baltic Dry Bulk Index itu weighted average-nya itu 40% Capesize, 30% Panamax, 30% Supra. Handysize nggak hitung. Ini perbandingan ya. Jadi carrying capacity Capesize paling besar weight-nya. Kalau unitnya paling banyak Handysize, paling banyak Panamax di sini ya. Tapi ya Handysize juga lumayan tinggi. Tapi dia karena kecil, carrying capacity-nya kecil. Walaupun unitnya banyak. Ini ya, apa namanya, number of ship ya, VLOC berapa, ini kan dua. Jadi dia VLOC ini paling banyak dibangun di 2000, paling itu di sekitar 2008-2009. Kapal ini makin lama makin besar, yang standar Cape juga makin tua. Order book, saya lihat lagi yang mana kira-kira ini. Jadi ya kapal ultra ya, nanti di Melam makin lama habis yang 52.000 di scrap dan yang 63.000 semua. Dia order booknya dia. Tidak ada lagi yang order kapal 52.000 habis. Semuanya di 63.000, 61.000. Dalam bentuk ekonomis. Jadi siap-siap aja disebutkan kalau di ini dia di Nolago, kalau dia akan jadi Ultramax. Ini di Aussie ya, paling banyak dibangun 2012 ada 36 Gergil. Kelas Capesize juga makin banyak ya, yang modern semua. Ini yang standar Capesize itu yang 180.000. Udah enggak lagi, udah enggak ekonomis lagi. Ya rata-rata sekarang kalau Capesize itu ukurannya 210. Ya disebut namanya kayak Newcastle Max. Transport cost ya. Size-nya ini. Kan kelihatan kapal tua itu udah mulai antara 20 tahun itu udah mulai makin lama, makin kecil kapal makin tua biasanya. Kapal yang size itu mungkin ada yang 30 tahun masih. Nah, kalau Capesize paling 20 tahun. Karena udah mulai terbatas ini ya, kalau saya. Ya seperti itu kira lagi ya.
Ya bukan ganti lagi, ada kapal tapi mungkin udah dikaji baru. Ya, dia kan namanya di recycle kan, diulang kan. Lady Kaduri. Lady Kaduri, Iya. kayak apa? Iya, kayak seperti itu aja. Kalau saya mulai Pak Ahmad, ada limited age untuk kapal-kapal yang dipaparkan tadi Pak? ya kalau pokoknya makin besar kapal makin pendek umurnya. Maksimumnya berapa Pak? Kalau capesize itu kayaknya 20. Kayaknya mirip-mirip orang juga, makin besar badan makin pendek. Ya, Baik tunjuk kamu bertiga ya. Bagus juga kalian bertiga bareng duduknya, pas ya. Tapi kalau muatan ini kargo nya bahaya nih ya, bisa listing nih. Ya itu, jadi kadang-kadang ada di spesial kontrak masing-masing ada. Jadi kalau Australia itu biasa rata-rata kalau capesize itu mungkin 15 tahun, kan ada juga 20 tahun. Ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 yang sekarang juga di kita itu masih 20 tahun. Ya. Jadi kalau Beda negara beda ini. Jadi kalau mau masuk yang negara-negara yang nggak jelas itu ya 50 tahun itu ada diterimanya kan. untuk Bangladesh. tarifnya sendiri itu Pak Ahmad, Hah? dari masing-masing size itu sendiri berbeda nggak? Apa ya? Daily rate ini Iya, beda. charternya. Beda. Oke. Contoh? Contoh rate-nya. Iya, ada kan? Ini Oh ini. ini kan apa? Ini contoh capesize ya. Ini kan ini satu dulu ya. Nah ya 1 tahun 18.720 katanya. 3 tahun 18.000. Terus ini 3 tahun 20.000. Ini capesize ya. Capesize ya. Terus harga ini. Ya ini ada asset value sampai ya. 72 juta ini. Terus ini ada next. Itu minimum charternya di 4 sampai 6 bulan ya Pak ya? Tergantung Oh, ya. yang- Ya kalau yang tadi kan ini 1 tahun. 1 tahun. Kalau untuk capesize dibuat 1 tahun. Kalau ini Dynamax ini 14.000 ya, 1 tahun 14.000. Tadi berapa 18.000 ya kalau nggak salah ya. Oke, karena long term jadi apa namanya ada Ya, diskon diskon lah. Tapi dinamik ya, enggak rumusnya itu enggak gitu. Iya ya. Ya tergantung market juga. Ini kan apa namanya? Ini apa? Harga kalau mau beli sekarang itu Kamsar Mark ini 40 juta US 1 unit kalau beli baru. Kalau yang Kamsar Mark kalau yang 5 tahun 30, kalau yang 10 tahun 23. Yang banyak beli Kamsar ini terakhir Gurita Lintas itu. Kalau di ruang dia beli ya Supra. Kemarin itu sih. Ya, Untuk Supra. Supra dua. Kira-kira kalau mau beli kapal ini dia ini. Operation cost-nya itu berapa Pak? Ya tergantung dia sekitar berapa ya, mungkin sekitar 5.000 US per hari ya. 5.000. Itu dari Crewing, kru, gaji kru, terus untuk apa namanya mesin dari ini pengalaman Pak Hasanul. Berapa kira-kira? tipe kapal. Kalau kaptennya Pak Hasanul mahal. Ya. Tapi rata-rata 5.000 masuk ya? Sehari US. Kalau yang handyman kan kita demo itu kan hampir 15 kan. Cuma satu set kru itu aja apa? Berapa? Biasanya rata-rata 23, 24. Satu Yang pertama itu 23, ada yang 22, ada yang 23, 20 kadet satu. Iya, kan segitu itu aja kan. Ya 5.000 per hari. 5.000. 4.000, 5.000 per hari. Itu udah include dengan maintenance cost ya Pak? Ya dia ada ini ya, nanti ada cadangan untuk maintenance, dry docking, terus loop oil, ya, beli oil filtration ya, CGC. Kalau kapten kapal sekarang berapa gajinya? 70, 100 juta lah. Asia itu bermain di 6.500 sampai Bukan untuk domestik. domestik Kecil. Iya. kecil 3.500 50 juta. Hah? 50 juta. 3.500 kan? Itu
gimana ya supply kru Indonesia dengan maraknya bulk carrier dibeli gitu. Itu ada shortage of kru apa enggak atau oke? Oke. Kan banyak kan Kalau Banten lebih mudah berangkat mencari kru daripada yang special tanker gitu. Ada sertifikasinya. Kalau satu kapal itu berapa set kru itu? Kan dia kan on and off kan. Nggak bisa cuma 2-3 aja, harus ada yang ganti standby. 1,5 atau tergantung set manning dari masing-masing. Kalau Indonesia setahun baru cuti kan. Iya. Nah, kalau Bahkan ada yang nggak mau cuti, tiga ya? cuti. Kalau kita di Eropa kan 3 bulan per Iya. bulan harus cuti, bukan Iya. kita harus cuti gitu. Di Indonesia setahun pun nggak mau cuti kan? Memang ada apa namanya Di Eropa per bulan penurunan untuk marginal cargo ataupun bulk ya dengan offshore karena sebelum apa namanya naik itu orang sih beralih ke offshore karena apa? Kalau offshore lebih banyak ya? Ya, karena ada beberapa yang nilai jualnya tinggi, katakan master punya DP, bisa dinikahinnya. Nah itu ada apa namanya lagi. Ya, DP itu ada posisi ya, yang mana kapal khususnya untuk kapal-kapal offshore dia bisa apa namanya di posisi yang stabil dengan bantuan boom cluster ya karena posisi itu dibutuhkan untuk steady ya pada saat kapal supply untuk membongkar dan apa namanya memuat kapal memuat kargo di apa namanya di rig ya atau di platform. Nah itu menggunakan DP position atau DP lah. Nah makanya ada sertifikasi khusus semua officer ataupun engineer yang apa namanya diharuskan untuk memiliki DP sertifikat dan itu cukup lumayan mahal. Kalau nggak salah sekitar 3.000 US untuk mendapatkan itu sekitar 1 bulanan lah di institut di Singapura. Enggak itu untuk dapatkan license yang baru. Nah tapi itu punya nilai jual ya untuk si kru sendiri pada saat dia di hire oleh owner. Nah katakan master yang mempunyai DP 2 certificate itu bisa sekitar 600-700 per day. Nah, itu bisa dikalikan lah per ini berapa gitu kan per bulan. Nah itu yang pengetahuan saya karena saya sendiri waktu itu sempat dan saat ini mencatat kapal offshore jadi tahu posisi gaji karena harus dimasukkan dalam penawaran harga itu sih. Tapi kalau untuk apa kargo biasanya kan monthly basis ya. Beda dengan kapal offshore jadi itu dia daily basis kita ini sudah ada kenaikan ya Pak? Ya udah Bagus lah harganya ya. Kalau boomingnya itu 2006 Karena kalau contoh gini ya. Tahun 2007 itu karena itu 75.000 per Texas itu 150.000 tahun 2006 dan sekarang cuma berapa? Texas 3,8 15 sampai 18 Panamax. Ingat asal tahun 2006
Bermurid habis Iya. 1 juta ton, 1 juta US. Tapi dapat dispense saja. Kalau lagi bisa 1 juta. Satu hari buang Innova 1. Ya. Betul. Nah itu juga mungkin teman-teman di sini karena kita sebagai agent kan harus tahu pentingnya daripada sifat maupun owner itu sendiri. Berapa yang loss, berapa yang terbuat gitu. Contoh kapal tadi ya, kita tadi ya. Ini menarik kalau dilihat. Jadi yang ini dia kan bisa panjang, lebar, segala macam dimainnya. Tapi yang ini maksimum segini. Karena ya kedalaman itu port itu udah nanti ingin dulu, nggak bisa. Jadi kalau lebar kan krennya bisa dipanjangin. Kalau dia kapalnya panjang, dermaganya dipanjangin. Tapi kalau itu mau di dredge, siapa yang mau ke dredge? Ready. Permasalahan satu masuk kosium sama di tilung kan? Iya. Di masalah di channelnya tuh maksimal. Nah, terus menarik ini di sini, lihat ini, dia mainnya di drum aja betul. Karena Australia itu, inilah drumnya Pak. Tidak bisa dia lebih dari ini. Dia drumnya. Dan itu Australia posisi di jetty atau di grace? Dia kalau di lagi ini dia dari mulai channelnya, channel sampai di Jetty. jadi dia bahkan biasanya di sini. Jadi kadang-kadang kabarnya di channel. Ada sandbar lah, rock lah. Karena kan kalau di kita lebih banyak gereja kan, karena kapasitas di jetty itu maksimum cuma 14 meter, itu pun khusus untuk kapal kontainer. Kalau Tanjung Barat itu 17,5 Di mana? terminal. Oh, Di Indonesia ini cuma ada 5 terminal. Tanjung Barat Pulau Terminal, Pulau Bontang Pulau Terminal, Pulau Nord Pulau Laut, ya. IBT, Salahan. Nah, oh itu 17 maksimum ya? Tidak, cuma Tanjung Barat itu juga. Yang lain 14,5, 15. LCD, ya ini LCD, IBT, Baru, Balikpapan Pulau Terminal ada. Balikpapan Pulau Terminal itu siapa? Ini ya, grupnya ini Bayan ya? Bayan Group. Jadi ya yang bisa keep size itu ya cuma Tarahan bisa, Tarahan yang baru ya. Jadi lihat dia mainnya tuh sini kan. Kalau mau DVD mau naikin ditarik lebih panjang, buat lebar, buat lebih dalam. Jadi kalau yang paling baik ini ya di dunia ini ya cuma ada itu ada di pos, bisa itu di Prancis, di Sweden, ada di Taranto, Itali, kalau di Eropa, terus ada di Rotterdam. Terus kalau dia yang di ini di Middle East itu ada di Sofa, di Libya, nah dari yang paling Ngantuk. Tadi gue buka pintu tutup. yang ini masih bisa air rock kalau yang ini ke atas sudah air rock. Alhamdulillah dijaga. Ada pakar. Masalah perkara. Terjun langsung. Kalau kadang-kadang kemudian saya pun juga ya kadang-kadang ini mainnya di 14,5 gitu. Karena ya power station segitu, power station. Jadi dia karena udah tahu batasnya dia mainnya di panjang sama lebar. 325 itu dulu ini ya. Kalau Panama menyesuaikan dengan lebarnya Panama Canal 32. Jadi zaman saya mulai kerja ngurusin kapal handysize itu 20 kali lebih. Kapal handyman itu 40 ribu lebih. Jawa Barat. Kapal Panama itu 64 ribu. Ya. Kapal capesize 149. Ya. Itu tahun 91. Berarti udah 31 tahun. Udah apa ya?
besar. Jadi kapal 64.000 yang Panama sekarang dari Putra. Dulu kapal PLMX ini kan Putra, dia panjangnya 225, lebarnya 32,5, beratnya 12,5. DMC punya gue ya. Itu ngikut, ingat kan kalau zaman five container dulu kartu size-nya 250.000 karena dia mau lepasin kapal yang 64.000. Zaman draftnya dia. Ya, sekarang udah 80.000 ya five container karena dia udah kapal dan dia juga koksio dan itu udah di range udah bisa. Jadi ngikut, jadi memang industri kapal itu dia bisa, jadi dia tidak perlu waktu saya di Rio itu tiap tahun itu kalangan kapal Jepang itu datang mengenalkan desain baru, terus nanya bisa cekak gimana, dia keliling jual kapal. Kalau di Panama yang paling banyak itu tipe Kamsarmak, itu yang pertama kali mengenalkan itu Tsuneishi Shipbuilding. Tsuneishi itu kalau sudah dibangun dari mulai dia mengenalkan model itu sudah hampir 500 tahun. Kemudian diikuti oleh sekian lain dia bangun dan bangun karena masih ekonomi sampai sekarang. Walaupun sudah ada yang di sini pasal yang standar kabel wajahnya support ini ya, supportnya apa? Mungkin dari istilah nama itu sendiri kan USB itu tidak bisa melewati Micro USB hanya bisa melewati mana ini? tahun dari situ. Nah, kalau Kamsarmak ini tadi yang Kamsarmak di awal-awal itu mau muat ini ada terminal di sana itu muat kapal. Jadi dia kalau nggak salah ini apa lainnya. Jadi dia desain khusus untuk Kamsarmak. Nama tempat. Jadi kan Kamsarmak. Di kapal ini udah habis ini yang standar Panama ini udah tua semua ini. Karena lagi bangun baru. Semuanya di yang di 70 udah nggak ada lagi. Des Pak Des. Ya, karena harga scrap itu $500 per ton. Dia Dia ada kalau kapal landing kan itu sekitar LBT-nya itu sekitar 12.000, jadi masih ada kalau orang Madura bukan ini yang Supra itu yang Ultra ya. Saya buat enggak perbandingan. Kalau yang pada tadi 14,5. Kalau yang Ultra ini 12 atau 13 karena mereka udah tahu pelabuhan di dunia ini yang mana aja kan. Lebarnya ditambah. Lebar aja, dari kapalnya kelihatan gemuk. Kalau bukan kebuk. Dia 200 meter, tapi di spot lebar. Nah, udah selebar Kamsar. Nah, makanya lebih lebar. Dramnya bagus juga ya. Iya. Ini belum umum, tapi sudah ada mungkin sekitar 50 jenis. Yang paling banyak punya ini Bull, yang jual. Ya ini kayaknya di sini ya, 20.000 ya. padahal Terus yang lebih kurang aja ya. Pokoknya dilihat di drumnya, di main-main di drumnya di maintain, ininya kan. Nah, kalau heavy size di 10 meter ya, drumnya. Buatnya macam-macam ini, tapi ya dia tetap maintain antara 10,5 sampai 10. Yang mau 8 ya 10 lah. Jadi cuma 50 cm dia bermain di drum. ini kayak KS lah ya, kayak ini yang lebar ya. Ya, lebarnya sama lebar. Karena dia crane, dia pasti memperhitungkan crane outreach. Karena kan jadi kapal yang Supra ini pasti punya crane and grab, not necessarily grab, tapi pasti punya crane. Nah, crane itu ya dia nggak bisa terlalu ini juga kan, outreach itu ya dipertimbangkan. Termasuk banyak yang di Palembang ya. Ya.
Mana orang Palembang? Diam saya dari tadi. Tidur ya. Ini cuma mau ngasih ya. Betapa sebenarnya proses logistik dari produk yang kita handle di panjang kita kalau kita kasih seperti itu. Kalau di Kalsel, Kalbar, Kalti mungkin nggak sepanjang, tapi kalau di Sumsel itu kayak gini. Jadi dari produser tambang dibawa ke stockpile tambangnya, dari stockpile tambangnya pasti berat ke stasiun kereta api, dari stasiun kereta api dibuat, kereta api turun lagi ke masuk baru ke kapal. Jadi makanya kalau logistik itu ya KR. Kenapa orang sangat concern logistik? Cost juga supply chain. Ini kita cuma ngurus kapal, tapi lihat proses, the whole process delivery kargo. Kita baru bicara pol itu kan produk akhirnya listrik. Betapa panjangnya dari tambang itu sampai mau jadi kargo. The whole supply chain. Kita ini ikut main di dalam supply chain ini. Kita berperan sebagai agent memberikan proses kargo gitu. Banyak ininya makin banyak. Makanya kalau misalnya consumer ini kita kan bicara soal industrial product. Coba kalau kita bicara soal misalnya consumer product, berapa kali? Apa namanya proses kargo itu ya ada suppliernya satu juga kayak misalnya buat iPhone ya dia suppliernya sampai 50 dia Kamu ini komparasi antara negara kita dengan negara katakanlah ini Australia. Itu ganti lagi. Ada perbedaan harga nggak dengan apa namanya global? Karena kalau saya dia dengar bicara apa? komoditi global, karena saya dengar kan banyak sekali handicap lah ya di lapangan kalau yang di kita ini dibanding dengan yang di luar. Nah dari segi apa ya? Gimana caranya kita bisa komplit dengan luar ya, sehingga harga dari kita juga bisa komplit. Jadi sebenarnya menarik ya, sebenarnya kita ini kan bukan soal batu bara, tapi sebenarnya ini bisa kita lihat juga di secara nasional dan logistik. Indonesia itu paling tinggi ongkos logistiknya dibanding PDB di seluruh negara. Kalau masih sekitar 22% dari PDB. Tingginya ongkos logistik menentukan efisiensi. Efisiensi itu banyak, mulai dari infrastruktur, pelabuhan, jalan, segala macam. Nah, saya nggak tahu misalnya kita bicara soal kalau misalnya mau head to head dibandingkan antara Tanjung Priok dengan Singapura, itu sudah jelas dia gimana efisiennya kita kan. Dan Jokowi kan berapa kali dia mengumumkan soal pelabuhan itu gimana? Tapi juga kalah. Tapi ya mungkin salah satu alasan kita agak ini kan karena memang luas kan oke lah bisa. Tapi ya di sisi lain kalau kita lihat kalian di AKL apa yang menyebabkan kalian tidak efisien? Ada idle atau ada cost yang tidak seharusnya tidak terjadi? Ada fenomena ini cost produksi. Jadi kalau tidak dimasuk dalam produksi itu kan mengurangi kan suap menyuap segala macam biaya semua ya. Imigrasi, biaya cukai, karantina, mobil semua kan masuk kan itu. Kalau nanti kan kalau kita nanti saya kasih apa dulu break masuk semua kan dalam break. mahal ya logistik kita. Nah, jadi di yang kayaknya susah itu nggak tahu kayak gimana karena terlalu
ini kayak laptop kan ya mafia. Gitu, kan masuk semua tongkos logistik. Malah yang ditekan sama perhubungan agensi. Iya. Agensinya berapa kosnya? Dia bilang gue ngajak dari agensi. Head to head sama Pelindo sama Singapura. Namanya kayak contoh proses produksi Garuda. Setiap Garuda itu setiap mulai dari handlingnya, dari mesin, dari ini. Nah, itu kan kalau misalnya dia proses itu dimasukin ke kita kan biaya logistik. Gimana itu kopi dulu, rasa apa? Itu langsung. Boleh? Oke, ini Emang kayak dengerin kawan. Kalau ada yang pertanyaan ya, kita ada yang pertanyaan dari luar. kalau mau bertanya sesat menjawab berarti ya. Ya kan, bapak ada yang bertanya? Ya boleh. Ya, setelah kita break dulu, 10 menit nanti kita masuk ke berita. Aku kan ngomong ngantuk, apalagi kalian mendengar. Makanya saya godain biar dari tadi mau gini biar. Seorang pakai laser. Soal dulu. Ya, gitu ya.